Selamat pagi Bapak Ibu, bertemu kembali bersama saya Onesiforus Timotius. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita Ones akan membawakan renungan sarapan yang di tengah-tengah gunung ya Bapak Ibu. Ya, kita sungguh patut bersyukur bahwa di kota kita yang tercinta ini ada pemandangan yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan memberikan tema hubungan yang terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan terkoneksi dengan Tuhan? Nah, langsung saja kita buka Bapak Ibu dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7, saya akan membacakannya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan satu lagi Bapak Ibu, di Efesus 6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Bapak Ibu, di negara kita, di kota kita, di manapun semua, hidup kita itu adalah negara kota yang maju. Betul Bapak Ibu? Ya. Di sini kita tahu di dalam kehidupan kita pasti ada suatu hal yang bisa mengakses informasi seluruh berita, banyak berita, yaitu di smartphone kita. Nah, kalau misalnya kita ada di dalam gunung, kita tinggal di pegunungan atau tinggal di puncak gunung yang nggak ada sinyal, itu pasti nggak ada informasi apapun yang kita dapati. Itu sebab di puncak gunung ini sinyal pun juga terbatas. Kita orang yang tinggal di pegunungan yang nggak ada sinyal, dia tidak memiliki banyak informasi. Nah, tidak terlepas dengan renungan pada pagi hari ini. Di sini smartphone itu mengakses semua seluruh akses. Ketika kita mau pergi, smartphone itu selalu ada. Namun smartphone yang kita punyai pada tangan genggaman kita pada saat ini itu harus menyala kalau memiliki baterai, harus ada menyala karena memiliki daya atau power. Nah, di sini ibaratnya baterai itu bernafas karena ada dayanya. Kalau misalnya tidak ada dayanya, ya tidak ada nafas sama sekali. Judul di sini hubungan terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita terkoneksi dengan Tuhan? Yaitu nafas kehidupan kita tuh juga sebagai manusia kayak ada juga nafas kehidupan kita secara jasmani. Kita nih sekarang, saya di gunung itu bisa menghirup udara segar. Wah, segar sekali. Bahkan udara yang dingin pada saat pagi ini. Nah, sama kalau misalnya kita nggak bisa menghidup udara yang segar pada ini, ya hidup kita pasti langsung mati. Nah, sumber kehidupan kita itu adalah menghirup udara-udara segar, terus menikmati. Kalau misalnya kita sendiri itu nggak bisa menghirup udara segar, organ-organ kita itu pasti akan langsung mati, karena pusat pengisian daya sama kayak smartphone, pengisian daya itu adalah menghirup udara-udara segar gini. Nah, pada pagi hari ini kita belajar nafas kehidupan bagi rohani kita, yaitu kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-22, Lukas 22 ayat yang ke-40. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-40. Saya akan bacakan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Secara rohani, kita juga harus memiliki nafas rohani. Sama hanya keadaan fisik kita. Tubuh rohani ini juga memiliki pernafasan. Bagaimana pernafasan secara rohani itu, Bapak Ibu? Ya, oksigen dari kehidupan rohani kita itu
yaitu kita tahu sama-sama dengan rajin berdoa, selalu terus bersekutu, kita mengikuti setiap sarapan tiap hari, itu adalah suatu oksigen bagi kerohanian kita. Nah, di sini efek tanpa kalau misalnya kita tidak mendengarkan, kita tidak doa sama Tuhan, kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu hasilnya akan menjadi sangat fatal bagi kehidupan kita. Itu adalah oksigen bagi kehidupan kita. Sama, kalau misalnya hidung kita disumbat, mulut kita disumbat, apapun disumbat, kita nggak bisa menghirup, pasti tubuh kita, organ kita akan mati. Nah, sama, kalau misalnya kita tidak melakukan suatu hal untuk melengkapi kehidupan rohani kita tidak beribadah, kita tidak doa, kita tidak memiliki persekutuan sama Tuhan, otomatis rohani kita akan mati. Nah, di sini bersama-sama kita di Lukas pasal di situ, di Lukas 22 ayat 40, di situ dikatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Di sini kita mau bersama-sama dalam hal kita berdoa, dalam kita melakukan aktivitas rohani kita, itu agar kehidupan kita terus dipenuhi dengan oksigen itu. Ya, sama seperti handphone, harus dicas setiap hari. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita cas itu hanya 2 hari sekali, bahkan 1 minggu sekali, otomatis handphone itu ya gak sering kita pakai juga. Mungkin handphone zaman dulu yang kecil mungkin bisa sampai 1 hari full, 2 hari full bisa dicas, tapi smartphone kita yang sekarang ini 1 hari pun langsung akan mati kalau misalnya tanpa daya cas. Sama dalam kehidupan kita mau dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh harus dicas terus. Dengan apa? Dengan tiap doa tiap hari, bersekutu dengan Tuhan, kita memiliki waktu dengan Tuhan. Nah, sama di dalam Markus 14 ayat 38 juga di situ berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, tanpa doa kita itu ibarat tidak memiliki nafas. Nah, di sini kita mau bangun kehidupan doa kita, berdoa setiap hari, datang kepada Tuhan, dan semakin hari melalui doa kita, melalui kehendak Tuhan akan mengerjakan seluruh kehidupan kita. Pasti Tuhan juga akan membantu untuk melewati setiap permasalahan kehidupan kita. Mungkin masalah Bapak Ibu apa alami, masalah apa yang saya hadapi, itu ketika kita memiliki suatu hubungan tiap hari, daya kita juga memiliki dicas terus sama kebenaran firman Tuhan, pasti itu sebuah keuntungan kalau misalnya kita memiliki hubungan. Nah, sebagai penutup pada pagi hari ini Bapak Ibu, banyak keuntungan yang dapat kita raih ketika membangun kehidupan kita, memiliki doa pribadi, memiliki suatu koneksi pada Tuhan. Kita harus penuhi hal rohani kita, jangan jasmani kita. Tapi di sini kita belajar sama-sama untuk terus hidup kita terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan. Mungkin sangat singkat pada pagi hari ini, tapi semoga firman ini selalu menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.